Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmat satu di channel YouTube aku sekarang tulisan dan episode untuk Mai dari dua. Oh ya, sebelumnya BTW untuk selama tahun 2022 ini merupakan tahun yang paling grace, paling membanggakan bagi negeri-negeri pun. Jadi gini, sebenarnya sejujur banget ya, semenjak Mom and Kids Award 2012 telah berakhir pada tanggal 7 Oktober lalu, Upin Ipin akhirnya kembali memenangkan sebagai animasi terbaik di ajang tersebut selama 7 kali. Jadi saking fenomena sama sekarang yang menjadikan Upin Ipin memutuskan untuk hari dari kemarin ya. Kemarin mengubah jadwal tayangnya dari jam menjadi beberapa 5 jam ya. Seperti mulai dari jam setengah 7 jam 6.15 sampai jam 10 pagi. Kemudian di waktu siangnya jam setengah 2 sampai jam setengah 11 sampai jam 3 sore, dan yang terakhir adalah jam waktu malam, sehingga dari jam 7.45 jam 5.40 sampai 19.19. Jadi pengaruh besar impactnya itu tuh juga mempengaruhi bagi kehidupan selebritis lain di Malaysia yang juga memutuskan untuk Indonesia tuh membentukkan show di Malaysia. Tapi sangat berbangga sekali ya, contohnya kita seperti terakhir ini adalah Dewa 19 dan Rizky Febian. Jadi berikutnya adalah juga tentang Gigi dan Tinggal Rosa dan juga yang beruntung bisa mengikuti konser di Malaysia. Nah, saking semakin maraknya selebritis Indonesia yang banyak berpengaruh di Malaysia ini membuat tadi kita lihat seperti kita ketahui salah satu lagu yang pernah menjadi satu lagu finalis aja 35 yaitu Aku Dari Surgamu nyanyian Siti Nurhaliza hanya berhasil membuat menjadi soundtrack sinetron kedua ya. Sinetron kedua setelah tadinya kan 7 Hari Misteri 2 di TV3, akhirnya di Indonesia juga sama, yaitu Tajbih Cinta di SCTV. So, kalian persiapkan mental kalian untuk sinetron tersebut karena ini merupakan sinetron kelima ya, sinetron kelima di Indonesia yang menggunakan soundtrack Malaysia seperti sebelumnya Tangisan Isabella ya. Terus ada LF Indonesia, Kasih Sepanjang Masa, Love Story Series, dan yang terakhir yang terbaru adalah Tajbih Cinta. Kenapa pakai soundtrack tersebut? Karena gini, kan Siti Nurhaliza itu kan namanya kan sudah semakin sangat fenomenal di negara Asia, termasuk di sini di Indonesia. Nah, maka dari itu di SCTV itu ada sudah memutuskan untuk konglomerate dengan media prima yaitu TV3 ya. Yang maksud TV3 kan yang pernah dulu nayangkan 7 Misteri yang kedua ya. Jadi membuat soundtrack yang sinetron yang sama ya, sinetron yang sama dengan lagu yang sama dengan judul yang berbeda yaitu Tajbih Cinta. Saya merasa beruntung banget bisa jadi saksi pengaruhnya sakingnya budaya Malaysia di dunia selebritis yang bukan sekedar kartun aja tapi juga selebritis lain ke Indonesia ya. Seperti fenomena lainnya adalah kedatangan Anam Joblin dan Merkin ke Trans TV, terus ada kemenangan Upin Ipin kembalinya Asla Putri ke Indonesia yang ketika Upin Ipin itu berhasil jadi kartun paling masterpiece di MNC Group, dan yang paling terbaru ini adalah Tajbih Cinta yang menggunakan soundtrack sinetron lagu Malaysia yang pernah jadi masuk finalis aja 35 maupun sebenarnya dia menang. Untuk lebih jelas detailnya kalian bisa tonton aja 35-nya di channel YouTube TV3 Malaysia, dan untuk yang bagian Aku Dari Surgamu itu sebenarnya segmen terakhir loh sih barengan sama Gila. Oke, yang Gila lagu Kakak Azra masuk kayak oke. Jadi sebenarnya saya sebelum melakukan topik kali ini supaya kalian tahu bahwa soundtrack Indonesia dan Malaysia itu sudah banyak diakui dan sudah banyak sekali digunakan untuk soundtrack sinetron Indonesia dan Malaysia itu sendiri. Jadi bergabah-gabah sekarang harus berbangga dong bahwa musik Malaysia itu harus tetap patut dihargainya walaupun kita sebenarnya kan juga menghargai musik Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke topik kali ini adalah tentang daftar acara. Nah, pengaruh dari tersebut kebetulan topik kali ini adalah tentang daftar acara kontes satu kecantikan dan pencapaian bakat terbaik dari Malaysia sendiri. Gini, kayaknya kalau kita menyebut soal kontes satu kecantikan mungkin yang paling umum itu yang paling sering fenomenal sebut saja Miss Universe, Miss Grand International, Miss International, dan Mister Supernatural, dan juga Miss World. Nah, tapi di Indonesia sendiri tuh hanya ada 4 acara kontes satu kecantikan yang ditayangkan di fenomenal. Tapi yang 2 diantaranya harus vakum, yaitu Miss Celebrity Indonesia dari SCTV dan Putri Muslim Indonesia dari Indosiar. Kenapa alasan seperti itu? Karena di awal tahun 2020-an itu diberlakukan pandemi, jadi 2 acara penghargaan tersebut harus terpaksa dibatalkan. Tapi itu berbeda hal dengan Miss Indonesia dan Putri Indonesia. Meski sama-sama bergelar sebagai kontes satu kecantikan terbaik, namun berbeda jelas nampak. Kalian sudah pernah tahu bahwa Miss Indonesia itu sudah mulai diarahkan sejak tahun 2005 ya.
Itu diikut perkasa chairwoman-nya itu Liliana Tanu Sudibyo. Sedangkan Putri Indonesia itu sudah banyak digelarkan oleh Ibu Muriati Sudibyo sebagai sekuan terbaik sejak tahun 1992 ya. Ya mungkin untuk sebenarnya kan RCTI juga ada sih, TVRI juga ada, tapi kalau itu juga berlangsung. Tapi sekarang dari sejak tahun dari 90 sampai tahun 2000-an awal ya, akhir itu bukan akhir sih, tahun 2016 17 18 Miss Indonesia-nya sudah mulai, Putri Indonesia-nya maksud aku ya, sudah mulai masuk tanggal, tapi tahun 2019 sampai sekarang pindah kembali ke STP. Sebenarnya tahun 2000 juga ada ya. Nah, jadi perbedaan itu jelas tampak sekali bahwa kenapa bisa dipentingkan untuk mendapatkan gelar kecantikan. Jadi setiap pemenang juara yang berhak masuk menjadi juara itu dapat memberikan kesempatan untuk bergabung menjadi mewakili negara Indonesia dan ajang Miss Universe untuk pemenang Putri Indonesia dan Miss World untuk Miss Indonesia. Ya seperti sama halnya seperti ini sih. Oke, kalau kita bicara Miss Celebrity dan Indonesia masih vakum, Miss Celebrity Indonesia ini sudah mulai ada sejak tahun 2008, tapi karena sinema sudah bergabung, bukan era milenial, Miss Celebrity Indonesia terpaksa harus vakum dan memilih memutuskan apakah kerja atau tidak. Nah, itulah sebabnya Miss Celebrity Indonesia diperhatikan tapi berfokus pada pencarian bakat ya. Sedangkan kalau Putri Miss Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2014 ya. Oleh Indosiar dengan menggunakan kontes kecantikan muslimah yang cara seperti hijab, tapi semenjak tahun 2020 kan sempat vakum karena listrik karena pandemi. Jadi keempat asosiasi berkontradiksi dengan melanjutkan kecantikan terbaik supaya bisa membuktikan bahwa kecantikan wanita Indonesia itu bisa jadi depan mata ya, untuk semuanya bisa menarik khusus berkarya masing-masing. Contoh Putri Indonesia, juara Putri Indonesia yang berhasil meraih sebagai aktor maupun bidang seni masing-masing adalah sebut saja Chloris Sandioliva, Melanie Putria, Vena Melinda, Angelina Sondak, terus Nadine Chandrawinata dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di Wikipedia-nya. Oke, sekarang kita beralih dari ke Malaysia. Kalau Malaysia itu juga punya notes untuk pencarian bakat terbaiknya, tapi bukan bergelar kayak atau kecantikan ya. Sebut saja Hero Remaja dan Dewi Remaja. Dewi Remaja itu merupakan kontes pertandingan ratu pencarian bakat yang ratu kecantikan dalam bentuk pencarian bakat yang mulai pertama kali ke 45 selebritis Malaysia yang pernah menjadi juara Dewi Remaja adalah sebut saja nama Syah Yahya, Nilova, Raizia Resros, dan yang terbaru adalah tradisi Sinidol. Keempat ini merupakan artis Malaysia itu dilahirkan di sana, jadi bakat-bakat mereka itu bisa back acting, present dan sebagainya. Tapi kita beruntung banget kalau Dewi Remaja itu juga setara hal dengan Miss ataupun Putri Indonesia. Dan kebalikan dari Miss Dewi Remaja adalah Hero Remaja. Mungkin Hero Remaja ini juga pencarian bakat bagi pencarian aktor selebritis pria terbaik ya. Sebut saja selebritisnya Kamal Adli, Syafiqah, Fatah Amin, terus Esma Daniel. Ya, tapi kita yang cukup membanggakan dimulai awal Desember kan sinetron Akhir-Akhir itu menjadi sinetron yang pernah diperankan dari dua generasi hero remaja ya, sebut saja Esma dan Kamal Adli. Itu mulai ditayangkan di Astoria pada tanggal 12 Desember sekitar jam 10 malam jam 9 malam di Malaysia atau di jam 8 di Indonesia. Oke. Jadi saya membuat video ini supaya kita tahu bahwa juara persahabatan, bukan juara persahabatan sih, persahabatan selebritis serumpun di Indonesia Malaysia itu kan jadi semakin kuat ya. Karena kita masa bersyukur bahwa sebagai negara tetangga yang baik kan harus membutuhkan kooperasi yang sangat tinggi, kerjasama yang sangat tinggi untuk menyukseskan karir mereka di bidang seni, terutama di ajang pencarian bakat atas kecantikan. Semuanya akan saling berkontradiksi satu sama lain. Begitu juga dengan ketika animasi Malaysia sudah masih mendominasi kartu Indonesia, jadi mohon maaf, jadi nanti kedepannya saya akan bikin vlog tentang ini ya, akibat dari tayangan nonton sinetron ya, bukan dari itu sih, tapi kita cara lebih dalam ya. Sekarang jadi untuk pesan saya bagi kalian nonton video ini, kalian bisa dianggap saja sebagai sumber pengetahuan kalian tentang kontes ratu kecantikan apa saja yang kalian suka dan apa pendapat kalian mengenai video komentar tersebut. Oke, untuk video kalian juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa besok follow sosial media aku, komen dan subscribe channel aku di sini untuk memberitahu bagaimana pendapat kalian tentang mengenai video ini dan apa saja acara konten kecantikan favorit untuk versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.